Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Dodi Afriyadi dari STKIP PGRI Bangkalan. Di sini Bapak akan mengajarkan tentang bahaya narkoba. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Di sini Bapak mengajar olahraga, tapi kali ini Bapak membawa suasana baru. Biasanya olahraga di lapangan, kita sekarang dengan suasana di kelas. Sebelum memulai, Bapak absen dulu. Yudi, Hadir. Yanti, Hadir. Aldi. Hadir. Lengkap ya. Di sini Bapak akan mengajari bahaya narkoba. Mungkin adik-adik sudah pernah mengetahui atau pernah mempelajari atau ada yang mengasih tahu atau lihat di TV tentang bahaya narkoba. Menurut adik, bahaya narkoba itu apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lagi? Narkoba itu membahayakan tubuh kita. Ya, betul sekali. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis. Dan narkoba dapat mengakibatkan menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi dan dapat menurunkan daya rasa tubuh. Maksudnya menurunkan daya rasa tubuh, kita menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Nampaknya kita itu digerakkan oleh sesuatu atau yang kita tidak inginkan. Di sini Bapak akan menggunakan pembelajaran metode PPT dan video. Dan PPT ini akan berisi tentang segala pengetahuan tentang bahaya narkoba, dan video pun juga mungkin dipertegas oleh sebuah video nanti yang akan ditayangkan. Dan Bapak harap nanti saat Bapak memutarkan video, adik-adik bisa merangkum atau mengasih adik nilai tambahan dari video. Dan mungkin nanti adik bisa menanyakan jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Narkoba atau psikotropika dan zat adiktif. Narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Alamiah, opium, semi sintetik, morfin dan heroin, dan sintetik, ketein dan metadon. Ini merupakan jenis-jenis narkotika yang disebut menghilangkan rasa nyeri itu saat kita menggunakan narkoba. Kita itu seperti kehilangan kesadaran. Biasanya narkoba ini dulu digunakan untuk tentara saat berperang, tapi saat sudah perang itu sudah hilang, nampaknya narkoba ini masih dipakai dan disalahgunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi di Indonesia masih ada dunia kedokteran yang menggunakan narkoba. Jenis narkobanya itu tertentu, hanya untuk menghilangkan rasa nyeri, seperti obat saat bius saat dijahit,
untuk menghilangi rasa sakit dengan dosis yang sudah diteliti terlebih dahulu agar tidak ketergantungan. Selanjutnya, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan 1, ekstasi atau obat penenang. Golongan 2, amfetamin. Golongan 3, penobarital. Golongan 4, diazepam, nitrazepam. Golongan 1 ini saat kita memilikinya, kita ini harus mempunyai izin tertentu atau dari pihak rumah sakit. Kalau kita tidak mempunyai izin, kita dapat dihukum. Saya lupa mengasih undang-undang nomor berapa, tapi ada hukumannya. Selanjutnya, zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus, yang jika dihentikan akan memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Minuman alkohol, tembakau. Saat kita yang dimaksud zat adiktif, saat kita menggunakan zat adiktif itu, saat kita besokannya tidak mempunyai barang itu, kita itu merasa sakit atau sudah mulai tergantungan. Biasanya lebih cenderung kepada obat suntik kalau begitu. Seperti kutau. Kutau biasanya yang saya tahu, jika kita sudah menggunakan kutau, dosis kita ini akan selalu nambah. Jika kita menggunakan 1 suntik, besoknya kita akan menambah dosis kita. Soalnya sudah mulai gak terasa. Saat kita tidak mempunyai uang untuk membelinya, kemungkinan besar kita akan minum darah sendiri. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Halusinogen, stimulan, adiktif kecanduan, dan kematian overdosis. Dampak narkoba pada tubuh manusia: komplikasi pada kehamilan, gangguan pada otak, gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada hati, penyakit penular seksual, sering terjadi kemandulan. Dampak sosial: lingkungan keluarga, perilaku penyimpangan, berbohong dan mencuri, hidup bebas, putus sekolah, dan menggunakan suasana nyaman dan tentram agar tidak terganggu. Saat kita sudah mulai kecanduan, kita pasti akan mulai penyendiri. Meskipun kita tidak penyendiri, mungkin kita akan berkumpul kepada orang-orang yang menggunakan narkoba tersebut. Lingkungan sekolah merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya tindak kenakalan. Kita mungkin akan bertingkah di sekolah saat kita mulai menggunakan narkoba, atau sudah merasa paling hebat di sekolah karena kita sudah menggunakan narkoba, tapi ternyata hasilnya seburuk ini. Lingkungan masyarakat tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna. Lingkungan masyarakat itu maksudnya kamu pasti akan mencari bagaimana cara mendapatkan narkoba tersebut. Dengan cara saya akan menjualnya aja ke teman gitu.
kita mengajak satu sama lain untuk hasilnya kita gunakan bersama. Gejala perubahan dampak penyalahgunaan narkoba. Fisik: saat menggunakan narkoba, pengguna jalan sempoyongan, bicara cadel, apatis, mengantuk agresif. Yang kedua, bila overdosis terjadinya nafas sesak, denyut jantung, dan nadi lambat. Kulit terasa dingin dan bahkan meninggal. Yang ketiga, saat terjadi ketagihan atau sakau, terjadinya mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun. Yang keempat, pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan. Perubahan sikap dan perilaku. Prestasi di sekolah akan menurun. Pola tidur berubah atau begadang. Sering bepergian sampai larut malam. Sering mengurung diri, sering berbohong, dan bersikap emosional. Menghindari penyalahgunaan narkoba. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti luhur. Membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya ikut organisasi atau mengikuti kegiatan lainnya seperti olahraga atau sebagainya. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Sekian PPT-nya. Selanjutnya Bapak akan memutarkan video tentang bahaya narkoba. Selanjutnya Bapak minta adik-adik mengeluarkan satu kertas untuk merangkum video yang telah Bapak siapkan, yang mananya nanti rangkuman itu akan menjadi nilai tugas kalian. Sudah siap? Nanti akan Bapak kasih nilai tambahan. Ada saya Pak. Kamu dulu. Apakah dampak seseorang atlet yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk doping tubuh? Pertanyaan yang bagus untuk Ade Yudi dengan hubungannya dengan olahraga ya. Dampaknya itu mungkin tidak terasa saat di awal, soalnya atlet olahraga itu kan diiringi oleh lari atau olahraga lainnya, misalnya sepak bola. Mungkin saat pemakaian pertama atau jangka pendek tidak terasa efeknya, tapi jika jangka lama akan ada efeknya, seperti kurusnya badan, kurangnya nafsu makan, dan mungkin akan terjadinya risiko serangan jantung itu semakin tinggi. Bisa dimengerti, Dewi? Bisa.
Selanjutnya, Rianti. Saya mau nanya Pak, apakah seorang pecandu narkoba bisa berhenti? Kalau bisa, dengan cara apa? Pertanyaan bagus buat Rianti. Jawabannya ialah bisa, dengan cara rehabilitasi. Di Indonesia juga sudah diterapkan cara itu dengan cara rehabilitasi. Dengan kita itu memberikan suatu ilmu atau kita itu menggembleng mereka agar kita merubah hidup mereka dengan cara yang lebih baik. Dengan cara, mungkin caranya saya kurang paham, tapi sepertinya kan saat kita melakukan itu, melakukan narkoba, tubuh kita ini terasa seperti di dalam bawah sadar. Di rehabilitasi ini, kita ini digembleng untuk menguasai tubuh kita kembali agar menjadi layaknya seperti tubuh kita lagi. Gitu. Dari Wati, mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan tentang materi narkoba. Mungkin adik dapat menyimpulkan apa yang tadi Bapak jelaskan tentang narkoba. Apa yang tadi dipelajari tentang narkoba? Agar kedepannya kita tidak salah menggunakan narkoba, bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi kehidupan atau bagi orang-orang di sekitar. Bagus. Selanjutnya Bisa menghindari dari anak narkoba. bagus. Intinya narkoba ini banyakkan negatifnya. Positifnya itu sedikit, ada positifnya tapi hanya mungkin dari 100% hanya 10%. Jadi mending hindarin saja. Bagaimanapun caranya kita hindarin saja. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Dengan terjadinya social distancing atau virus COVID ini, semoga kita diberi kesehatan, tetap di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan menggunakan masker saat ingin keluar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.